Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Tubadiana dari Prodi Akuntansi dengan NIM C1C0224145. Di sini saya akan menjelaskan tentang stelsel dalam pemungutan pajak, kendala pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak berkaitan dalam perpajakan dan pergolongan pajak. Baik, di sini yang pertama ada pengertian stelsel. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan salah satu hal penting bagi setiap negara. Stelsel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak yang dibayarkannya. Di sini ada stelsel nyata, real nyata adalah pengenaan pajak yang dibesar oleh pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak dan dihitung pada akhir tahun atau periode pajak karena penghasilan real baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir. Di sini ada kelebihan stelsel nyata adalah besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya berhutang. Di sini ada juga kelemahan stelsel nyata, yaitu adalah kelemahan dari stelsel nyata adalah pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, akhir periode pajak. Di sini ada stelsel fiktif atau fiktive stelsel. Stelsel fiktif adalah stelsel yang berdasarkan pemungutan pajak pada suatu anggap atau fiksi. Misalnya dalam kaitannya dengan pajak penghasilan, umumnya anggap yang digunakan adalah penghasilan tahun sekarang atau tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun lalu. Sini ada kelebihan stelsel fiktif adalah stelsel fiktif adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal pajak atau awal periode pajak karena berdasarkan suatu anggapan. Kelemahan stelsel fiktif adalah terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayar. Di sini ada stelsel campur atau mixed stelsel. Kelebihan stelsel campur adalah pajak yang dapat dipungut pada awal tahun pajak atau periode pajak. Di sini ada kelemahan stelsel campur. Kelemahan stelsel campur adalah karyawan bagian pajak menghitung kembali jumlah pajak setelah tahun pajak berakhir, sehingga mengakibatkan beban pekerjaan karyawan menjadi bertambah drastis. Di sini ada kendala dalam pemungutan pajak. Pajak secara umum, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terjadi kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut dan antara lain adalah: 1. Berbagai peraturan melaksanakan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undang. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. 4. Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi penyelenggara negara. Yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Di sini ada pihak-pihak yang berkaitan dalam perpajakan. 1. Kementerian Keuangan. 2. Wakil Komisi X DPR. Yang 3. Sekjen Kemekue. Yang keempat, Sekjen Kemedikbud. Yang kelima, Ditjen Pembelajaran dan Mahasiswa. Yang keenam, eselon di lingkungan Kemedikbud. Yang ketujuh, di Direktur Pembelajaran Ditjen Belmawan. Direktur Kemahasiswaan Direktur Belmawan.
Yang ke-9, Eselon kedua di lingkungan Kemdikbud. Yang ke-10, Kabiro KLI Kemekue. Yang ke-11, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Yang ke-12, Direktur Departemen Literasi dan Edukasi Keuangan OJK. Yang ke-13, Direktur Peran Serta Masyarakat BBN, Direktur Kerjasama Pendidikan Pendudukan KBKKBN. Yang ke-15, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI. Yang ke-16, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Yang ke-17, Museum Rektur Indonesia. Yang ke-18, Pegiat Pendidikan Prof. Udin Winata-Putra, dan lain-lain. Yang ke-19, IKP Pusat 20, Kopertis, dan lain-lain. Di sini ada pergolongan pajak. Yang pergolongan pajak menurut lembaga pemungutannya. Pajak ini dipungut dua entitas yang berbeda menjadi dua, yaitu yang A, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atau barang mewah dan bea menteri. Yang B, pajak daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah berdiri atas satu pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan, pajak motor, pajak bahan bakar kendaraan. Yang kedua, di sini ada golongan pajak berdasarkan pemungutannya, yaitu pajak berdasarkan pemungutan dibagi yaitu menjadi dua. A, pajak langsung, yaitu pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang B, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, golongan pajak sesuai sifatnya. Pajak menurut sifatnya terbagi kembali atas dua, yaitu A, pajak subjektif, yaitu pajak berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti perhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya atau memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Baik, sampai situ presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.